Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Setiawati dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang alkanon. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian alkanon, yang kedua rumus umum alkanon, dan yang ketiga tata nama alkanon. Masuk pada materi yang pertama, yakni pengertian alkanon. Alkanon adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil dan sebuah aril. Sifat-sifatnya juga sama dengan aldehid. Alkanon berasal dari alkohol sekunder yang teroksidasi. Alkanon atau keton juga bisa dikatakan sebagai senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lainnya. Alkanon atau keton tidak memiliki atom hidrogen yang terhubung dengan gugus karbonil. Selanjutnya, rumus umum alkanon. Alkanon merupakan turunan dari alkana dengan gugus fungsi Cr. Gugus fungsi ini disebut juga dengan gugus fungsi karbonil. Gugus fungsi karbonil terletak di tengah-tengah, diapit oleh dua buah alkil, sehingga rumus umum dari alkanon yakni RCOR. Yang ketiga yakni tata nama alkanon. Okso adalah tata nama IUPAC resmi untuk gugus fungsi alkanon. Penamaan alkanon ada dua cara. Yang pertama, menurut IUPAC. Menurut IUPAC, penamaan alkanon mengikuti alkananya, yakni dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan anon pada alkanon. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus fungsi karbonil. Yang kedua, memberi nomor dari salah satu ujung rantai. Yang ketiga, memberi nama. Diawali dengan nomor cabang, nama cabang, kemudian nomor atom C, gugus karbonil, dan yang terakhir nama rantai induk. Cara yang kedua yakni dengan cara trivial, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya, kemudian diikuti akhiran keton. Sekian dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Melisa Rahman akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi isomer pada alkanon. Isomer pada alkanon terbagi menjadi dua, yaitu isomer posisi dan isomer fungsi. Yang pertama, isomer posisi. Isomer posisi yang terjadi pada alkanon disebabkan oleh adanya perubahan dalam kedudukan gugus fungsi karbonil dalam rantai. Yang kedua, isomer fungsi. Selain isomer posisi dalam molekul itu sendiri, alkanon dapat juga berisometri fungsional dengan aldehid. Misalnya propanal berisometri dengan propanon. Selanjutnya, sifat fisik pada alkanon. Yang pertama, keton atau alkanon dengan 3-13 atom karbon berupa cairan dengan bau sedap. Yang kedua, keton atau alkanon dengan atom karbon lebih dari 13 berupa padatan. Yang ketiga, suku rendah golongan keton dapat larut dalam air. Yang keempat, suku tinggi golongan keton tidak larut air. Kelima, sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Yang keenam, selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum, sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik lainnya. Beberapa keton siklik merupakan bahan untuk membuat parfum karena berbau harum. Selanjutnya, isobutil metil keton atau hekson digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Yang terakhir, keton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat kimia keton atau alkanon. Yang pertama yaitu oksidasi. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida.
di video Muku Bangga akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi kimia pada alkanon. Yang pertama, reaksi dengan PCl15 atau P kali 5 baru lebih. Reaksi ini menghasilkan senyawa berumus RXX2 di mana R sama dengan rumus akil, sedangkan X adalah halogen dan air. Yang kedua, oksidasi keton. Karena keton merupakan reduktor lebih lemah daripada aldehida, maka keton tidak mengalami reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi inilah yang dapat membedakan keton dan aldehida. Yang ketiga, reaksi keton. Reaksi keton menghasilkan alkohol sekunder. Reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi oksidasi alkohol sekunder yang menghasilkan keton. Yang keempat, pembentukan ketal dan hemiketal, di mana ketal adalah senyawa karbon dengan karbon sekunder terikat pada satu atom karbon sekunder. Sedangkan hemiketal adalah senyawa karbon dengan satu gugus eter dan satu gugus alkohol. Pembuatan alkanon. Yang pertama, oksidasi alkohol sekunder. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Yang keempat, aril keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis AlCl3. Reaksi asam klorida dengan organologam. Sintesis keton. Keton dapat dihasilkan dengan oksidasi alkohol sekunder. Proses ini memerlukan oksidator kuas yaitu kalium permanganat, kalium dikromat, atau senyawa lain yang mengandung Cr. Keton juga bisa dihasilkan dari hidrolisis halida, GEM. Keton aromatik dapat dibuat dengan reaksi Friedel-Crafts, reaksi Haubenhaus, dan penataan ulang Fries. Pada penataan ulang Kornblum-Belaumer, keton dibuat dari peroksida dan basa. Perkenalkan, nama saya Bella Rina Mateka. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Selanjutnya, sumber alkanon. Pada siklisasi Ruzicka, keton siklik dibuat dari asam dikarboksilat. Pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisis garam dari senyawa nitro. Pada penggandengan Fukuyama, keton terbentuk dari thioester dengan sebuah senyawa organosen. Keton juga dibuat dari reaksi asil klorida dengan senyawa organolitium atau senyawa organotembaga. Yang terakhir, kegunaan alkanon. Senyawa alkanon yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton. Aseton banyak digunakan sebagai yang pertama, pelarut senyawa karbon, misalnya sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua, bahan baku pembuatan zat organik lain seperti klorofon yang digunakan sebagai obat bius. Yang ketiga, selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum atau kosmetik lainnya. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.